Salam Rahayu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Nusantara dan Sumpah Palapa Gajah Mada. Sumpah Palapa merupakan ikrar yang diucapkan oleh patih ternama dari Kerajaan Majapahit, yakni Patih Gajah Mada, yang mampu menggetarkan seluruh Nusantara. Gajah Mada melontarkan sumpahnya dengan maksud mengungkapkan keinginannya untuk mempersatukan Nusantara dalam satu kekuasaan di dalamnya. Selain itu, Gajah Mada juga mempunyai keinginan kuat untuk membendung pengaruh kerajaan Asia Tenggara di Nusantara. Nusantara seharusnya berada di bawah kuasa kerajaan yang ada di dalamnya, bukan dikuasai oleh kerajaan lain yang ada di daratan Asia Tenggara. Kata palapa yang dimaksud adalah pantang bersenang-senang sebelum keinginannya terwujud. Dengan kata lain, selama hidupnya akan terus memperjuangkan satu kesatuan Nusantara dalam satu wadah perdamaian dan kemakmuran. Berbagai suku, bangsa, budaya, dan ras bukan berarti suatu halangan untuk menjadi satu, karena perbedaan itu akan menjadi pertahanan yang kokoh untuk sebuah pemerintahan dan bukan menjadi alasan untuk memulai peperangan. Patih Gajah Mada berusaha memberantas keserakahan manusia yang kelak akan memecah belah Nusantara. Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tidak akan menikmati palapa. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku tak akan mencicipi palapa. Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang telah dicetuskan oleh tokoh Majapahit, yaitu Gajah Mada. Sumpah Palapa tersebut juga tercatat dalam kitab Pararaton. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Itulah sumpah palapa, sumpah Gajah Mada yang terkenal dalam pelajaran sejarah Indonesia yang menyentuh episode kerajaan Majapahit. Nama Gajah Mada harus disebut dan dihafalkan bersama Prabu Hayam Wuruk. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan pada lambang negara Republik Indonesia yang mengandung arti berbeda tetapi satu, yakni menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh Nusantara menjadi kesatuan raya. Dari kata lain, yaitu suatu pedoman yang dipakai oleh negara Indonesia dengan penuh makna. Makna tersebut yaitu walaupun kita memiliki beragam-ragam budaya, tetapi tetap satu jua tanpa adanya kontradiksi antara budaya satu dengan budaya yang lain. Pada kitab Sutta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad 14, ternyata semboyan tersebut merupakan slogan yang menekankan pentingnya kerukunan antar umat dari agama yang berbeda pada waktu itu, yaitu Siwa dan Buddha. Dengan demikian konsep Bhinneka Tunggal Ika yang lengkapnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa merupakan kondisi dan tujuan kehidupan yang ideal dalam lingkungan masyarakat yang serba majemuk dan multi etnik. Dalam Sumpah Gajah Mada, memilih tidak makan palapa yang menunjuk rempah-rempah atau simbol dari kenikmatan duniawi, sama halnya seperti dalam kata Jawa yaitu tirakat, tidak memakan suatu yang sifatnya memiliki nyawa yang digunakan untuk mencari kekebalan atau semacam
sesuatu yang spiritual. Ia tetap makan dan minum juga, tetapi seperlunya. Ia tidak mengumbar hawa nafsunya, walaupun posisinya sebagai Mahapati memberinya peluang besar untuk bisa menikmati apapun yang dia inginkan. Ia mendisiplin dirinya dengan ketat. Panglima dari Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada, menjadi tokoh nasional dan menjadi simbol nasionalisme dalam persatuan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia terungkap 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 pilar tersebut salah satunya ialah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular, yakni seorang pujangga agung dari Kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Hayam Wuruk di abad 14. Hingga sampai sekarang semboyan tersebut ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang memakai pedoman Bhinneka Tunggal Ika yang berarti beragam tata budaya, tetapi tetap satu jua, yaitu negara Indonesia. Dalam Sumpah Palapa adalah sebuah filosofis yang maknanya sama dengan Bhinneka Tunggal Ika terhadap kehidupan manusia, karena agar masyarakatnya bisa hidup secara damai, adil, dan sejahtera tanpa adanya pertikaian satu sama lainnya. Di samping itu, ada hubungan satelit Palapa dengan Sumpah Palapa untuk menunjukkan rasa hormat Indonesia terhadap Gajah Mada, maka satelit Indonesia dinamakan satelit Palapa. Selain itu, Palapa merupakan arti pemersatu Nusantara yang merupakan lambang dari Sumpah Palapa Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Dengan sistem satelit domestik atau satelit Palapa, maka hubungan komunikasi dari suatu tempat ke tempat lain di seluruh Indonesia menjadi lancar dan cepat, sehingga kata Palapa diabadikan sebagai nama satelit komunikasi milik Indonesia. Konsep Nusantara datang dari Majapahit. Buktinya dapat ditemui dalam Kakawin Negara Kertagama maupun Pararaton. Nusantara digunakan Majapahit untuk menamai kepulauan Melayu yang mencakup Indonesia, Singapura, Brunei, dan beberapa daerah yang masuk dalam negara rumpun Melayu lainnya. Selepas runtuhnya Majapahit, istilah Nusantara tetap diingat dan digunakan dalam pergaulan masyarakat Kepulauan Melayu. Terbukti, istilah Nusantara dikenal hingga sekarang baik di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Di Cirebon, istilah Nusantara juga sangat dikenal. Terbukti Pangeran Wangsakerta Cirebon, anak Panembahan Ratu II yang tak lain merupakan Sultan Cirebon ketiga, menulis sebuah buku sejarah dengan judul Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara. Pemilihan judul buku atau kitab sejarah karangan Pangeran Wangsakerta yang demikian itu jelas mengindikasikan istilah Nusantara diwarisi dari generasi ke generasi. Selanjutnya, di zaman kolonial Belanda, istilah Nusantara juga digunakan oleh para pejuang untuk mengganti istilah Hindia Belanda. Namun, setelah Sumpah Pemuda dan ketika pemuda lebih memilih Indonesia, istilah Nusantara sedikit menyusut pamornya. Meskipun demikian, kata tersebut masih digunakan sebagai padanan dari Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia ya Nusantara. Kini, setelah melalui perdiskusian
dan penetapan Undang-Undang IKN yang hampir memakan waktu 2 tahun, nama Nusantara dijadikan sebagai nama resmi Ibu Kota Negara Indonesia. Jika sudah jadi Kota Nusantara itu, maka kita nantinya akan menjadi negara 99. Sebab nama negara kita terdiri dari 9 kata. Nama ibu kotanya pun 9 kata. 99 dapatlah dinyatakan sebagai angka menuju sempurna. Dengan ditetapkannya nama Nusantara untuk ibu kota baru, masyarakat Indonesia menjadi paham bahwa leluhurnya dulu pernah menulis kitab hebat bernama Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca pada periode 1350 sampai dengan 1389 adalah potret masyarakat Majapahit pada waktu itu. Istilah Nusantara yang tertulis di dalamnya bisa jadi sudah ada jauh sebelum penulisan kitab itu, karena karya sastra itu sejatinya adalah potret dari kehidupan masyarakat yang sudah atau sedang berjalan. Berkat penetapan ibu kota baru Nusantara, masyarakat yang selama ini seperti tercabut dari akar budayanya sendiri, jadi seperti tersentak dan tersadar dengan sendirinya. Sudah ratusan tahun bangsa ini dikendalikan oleh berbagai macam paham. Kita bagaikan bangsa kerdil yang harkat dan martabatnya dipaksa untuk mengikuti standar bangsa lain atas nama ideologi dan agama. Nusantara membuat kita melihat kehebatan leluhur kita dulu yang DNA-nya kita warisi dalam aliran darah kita. Tentunya tidak pantas bagi bangsa yang telah mewarisi DNA agung di dalam darahnya minder atau takut dan tunduk pada bangsa lain, seolah-olah kita lebih rendah dari mereka dalam segala hal. Bahkan Badan Dunia UNESCO pun sudah menetapkan negara Kertagama sebagai salah satu memori dunia. Sejarah Kerajaan Majapahit milik bangsa Indonesia, Kitab Negara Kertagama telah diakui sebagai memori dunia oleh UNESCO. Kitab sastra yang ditulis Empu Prapanca di sekitar tahun 1350 sampai dengan 1389 itu menceritakan sebuah perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Sri Raja Sanayara Hayam Wuruk. Perlu diketahui kitab yang ditulis di atas daun lontar tersebut terdaftar dalam The Memory of the World Regional Register for Asia Pacific. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.